Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam rangka dakwahnya. Jadi perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah dakwah. Mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebenaran. Kebenaran apa yang beliau perjuangkan? Yaitu kebenaran tentang bersihnya nasab Nabi Muhammad SAW dari cangkokan, dari penyelewengan, dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik atas nama pribadi maupun kelompok atau klan. Dalam hari ini yaitu Ba'alwi. Jadi apa yang beliau perjuangkan adalah murni untuk membersihkan ajaran agama ini dari disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mempergunakan status itu, jabatan itu, kedudukan itu untuk urusan duniawi, untuk kemasyhuran, untuk kemuliaan, dan untuk penguasaan kepada orang-orang. Sehingga orang-orang, masyarakat dibuatnya patuh dan tunduk, pasrah dengan doktrin-doktrin kualat dan ancaman-ancaman lainnya yang mengerikan. Ini tentu saja kemungkaran. Dan dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yaitu menghapus segala kemungkaran ini, kemaksiatan ini, penyalahgunaan ini, penyelewengan ini yang merusak citra, marwah dan kesucian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga praktek-praktek khurafat, dongeng-dongeng tahayul atas nama karomah wali-wali yang terus diproduksi oleh Ba'alwi, sehingga menjadikan agama ini agama yang sangat mundur ke belakang, penuh dengan dongeng-dongeng palsu. Tentu saja ini juga harus diberantas, harus disucikan lagi agama ini dari kotoran-kotoran itu. Siapa pelakunya? Ya Ba'alwi juga. Karena mereka selama ini tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani mengkritik, bahkan melarangnya, tidak ada. NU pun tunduk, patuh, dan terkesan membiarkan ini semua. Tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada perhatiannya kepada agama ini, dan juga tidak ada perhatiannya kepada NKRI ini. Karena di samping mengarang-arang cerita tahayul, dongeng, khurafat tentang agama Islam ini, mereka juga mengarang-arang cerita tentang NKRI ini, tentang sejarahnya ini, tentang jasa-jasa Ba'alwi yang kepalsuannya, kebohongannya diproduksi massal seolah-olah itu benar. Inilah dua dakwah yang berat yang harus terpaksa dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani karena melihat tindakan para Ba'alwi ini yang sudah berlebihan. Sehingga kalau tidak direm, tidak dicegah, maka kemungkarannya akan terus merajalela dan menjadikan agama ini rusak, menjadikan negara ini rusak. Itulah misi dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang juga sama-sama kita dukung, sama-sama ikut berdakwah bersama beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja dakwah ini memang berat. Tantangannya sangat berat. Karena apa? Karena kepercayaan terhadap Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini sudah sangat melekat kuat beratus-ratus tahun. Dipercaya orang dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari pemerintahan ke pemerintahan. Sehingga sudah seolah-olah kebenaran yang pasti, tidak bisa diganggu-gugat. Inilah beratnya dakwah di situ. Sama dulu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah kepada kaumnya yang musyrik. Konsep penyembahan kepada patung ini
Penyembahan kepada selain Allah ini adalah konsep yang sudah melekat erat beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Sehingga sangat susah untuk mengurainya kembali, menjelaskannya kembali bahwa konsep itu, kepercayaan itu salah. Karena sudah dianggap kebenaran. Karena apa? Karena tidak ada yang berani mengkritiknya, tidak ada yang berani mencegahnya bahkan. Siapa yang berani? Yang berani membantah konsep ini berarti cari mati. Betul? Maka satu-satunya yang berani adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan urusannya panjang. Kita tahu dari sejarah sirah perjalanan beliau, bagaimana beliau diintimidasi, bagaimana beliau dicegah, bagaimana beliau diancam, dibuli, bahkan beresiko mati karena membantah konsep kemusyrikan ini, penyembahan kepada selain Allah ini. Intinya adalah mencegah Kangjeng Nabi Muhammad agar berhenti. Jangan usik kepercayaan kami. Jangan sebar-sebarkan ini faham yang merusak eksistensi kami, yang merusak hegemoni kami, yang merusak kemuliaan kami. Karena pembesar-pembesar itu semua berkonsep kepada kemusyrikan. Dan dengan konsepnya itu terjadilah kasta-kasta sosial, dikotomi sosial, kekuatan-kekuatan yang terus melindungi agar konsep ini berjalan terus-menerus selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika memahamkan kepada kaumnya bahwa ini tidak benar. Terlepas dari bulian-bulian itu, terlepas dari ancaman-ancaman itu, dari intimidasi, bahkan pelarangan-pelarangan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah giat sekali untuk berdakwah terus-menerus memahamkan kepada umatnya tanpa peduli. Karena ini yang diperjuangkan adalah kebenaran, yang disebarkan adalah dakwah kebenaran. Karena beliau yakin orang-orang itu insya Allah suatu saat akan sadar, suatu saat akan menerima. Bahkan di kalangan keluarga beliau, paman beliau sendiri, beliau masih yakin. Jadi kondisinya kan ada yang menentang, terang-terangan, membuli, bahkan mengancam, yaitu modelan Abu Jahal. Ada juga yang tidak mendukung tapi memberikan keamanan kepada Nabi. Diam tapi tidak menyerang, karena dalam hatinya ia mendukung. Kenapa beliau tidak terang-terangan mendukung? Ya karena pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya politik, sosial, gejolak-gejolak di masyarakat, maka beliau memilih diam seperti Abu Thalib, pamannya itu. Tetapi modelan Abu Jahal, dia akan ngamuk-ngamuk, tidak terima dengan munculnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dianggapnya provokator, pemecah belah umat, mengacak-ngacak tatanan, meresahkan kepada warga Makkah. Itu yang mirip-mirip seperti sekarang Mukibin yang ngamuk-ngamuk itu. Mirip. Dan insya Allah perlahan-lahan banyak yang menerima dakwah beliau. Dengan menggunakan rasionya, dengan menggunakan penalarannya, dengan menggunakan sisi-sisi ilmiahnya, maka kaumnya Nabi Muhammad menerima. Pelan-pelan menerima dakwah beliau. Di samping itu beliau juga berusaha meyakinkan kepada orang-orang yang bertahta, yang berkelas, yang punya banyak rakyat, istilahnya raja-raja, itu beliau kirimi surat untuk tetap menyampaikan dakwah kepada raja-raja itu, walaupun kemungkinan berhasilnya kecil, tetapi beliau terus, karena dakwah ini untuk siapa saja. Beberapa raja yang beliau kirim surat dakwah itu, yaitu misalnya Kaisar Heraklius. Beliau kirim surat penjelasan-penjelasan tentang Islam, ajakan-ajakan untuk masuk Islam. Kedua, juga beliau kirim kepada Kisra atau Kekaisaran Persia. Kemudian beliau kirim juga kepada Muqawqis, yaitu penguasa Mesir, Raja Mesir. Beliau kirim supaya
paham tentang ajaran agama Islam ini. Kemudian ada Raja Najasyi, raja dari Habasyah atau Ethiopia. Beliau juga kirimi surat tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan beliau, baik dakwah di kalangan umatnya dengan segala macam penentangannya, juga dakwah kepada orang-orang besar. Supaya mereka juga faham dan membaca di atas singgasananya, di atas kemuliaannya, di atas kehormatannya sebagai penguasa atau pemimpin. Itu beliau tidak lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Muhammad SAW begitu percaya diri? Karena beliau sangat yakin ini benar. Beliau sangat yakin ini tidak ada yang bisa membantah. Membantah tauhid, siapa yang mampu? Mereka bantahan-bantahan itu ya hanya karena emosional saja. Dalil utamanya tidak ketemu. Tidak bisa menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa kami memegang konsep penyembahan kepada berhala. Itu lucu semua. Dalil-dalilnya lucu semua dan terkesan emosional. Sehingga ketika dihadapkan pada dakwah Kanjeng Nabi, mereka sebenarnya mentok secara dalil. Sehingga yang timbul adalah emosi, mengancam-ngancam, membuli, melarang-larang, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang terjadi pada masa sekarang ini. Jadi karena dalil penyangkokan atau pencantolan kaum Ba'alwi atau keluarga Ba'alwi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini lemah, tidak ada dalil yang nyata, yang valid, maka mereka pada hakikatnya adalah tidak punya argumen, tidak punya dalil, sehingga yang muncul sama seperti zaman Nabi dahulu adalah marah-marah, emosional, menyumpah-nyumpahi dan membuli, dan kemudian melarang dan seterusnya, memfitnah sana sini. Karena apa? Karena dalilnya tidak ketemu, tidak ada. Ibarat Kiai Haji Imaduddin masuk ke suatu kamar yang lengang, tidak ada benda-benda apapun. Beliau masuk pertama kali dan mengatakan tidak ada emas dengan surat-suratnya di kamar ini. Dan kemudian beliau keluar. Beberapa saat kemudian ada orang yang masuk ke kamar itu mengatakan saya menemukan emas dengan surat-suratnya. Maka Kiai Haji Imaduddin melihat perkataan orang itu ya endabrus. Bagaimanapun membusanya, bibirnya mengatakan saya menemukan emas dengan surat-suratnya di kamar itu. Tetapi karena Kiai Haji Imaduddin sudah mencari duluan di dalam kamar itu, beliau hanya bisa tersenyum. Bohong ini orang. Orang saya sudah masuk duluan, tidak ada apa-apa, tidak ada emas. Dia mengatakan saya menemukannya ini surat-suratnya jam sekian, di tahun sekian, terus kepada warga masyarakat. Ya itu namanya bohong, dusta. Itulah kira-kira kondisi penemuan terputusnya nasab Ba'alwi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau Kiai Haji Imaduddin sudah ngubek-ngubek ke sana kemari tidak ketemu. Sudah lebih dulu mengacak-ngacak literatur, mencari-cari detail setiap buku, setiap perpustakaan, setiap manuskrip, setiap tes-tes kedokteran DNA, filologi, rijalul hadis, dan seterusnya. Tidak ada, tidak ketemu. Mau cari di mana? Bahkan Kiai Haji Imaduddin menantang pembela-pembela Ba'alwi, yuk kita cari sama-sama, ketemu ndak? Atau cari sendiri, ketemu ndak? Sampai sekarang belum ketemu dalil sahih pasti yang mengcounter penemuan Kiai Haji Imaduddin. Lah piye? Gimana? Nggak ada. Bahkan Kiai Haji Imaduddin memastikan bahwa siapapun, omongan orang manapun, profesor manapun yang menyatakan Ba'alwi tersambung kepada Nabi, ketemu dengan saya, ayo kita bahas. Saya tidak akan menerimanya kalau dalilnya tidak ada, tidak sahih, tidak valid dibanding dengan dalil yang saya temukan. Begitu percaya dirinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'alwi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani.
Kenapa tidak ada yang berani? Nggak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi. Turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya. Kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa, kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Itulah pejuang yang sangat percaya diri dengan konsepnya, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan, tidak ada istilahnya mundur atau takut dengan sanggahan orang-orang. Karena yang beliau pegang kebenaran dan semua dalil-dalilnya sudah dipegang. Maka kemudian langkah selanjutnya daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah sama seperti Kanjeng Nabi tadi. Menyentuh golongan raja-raja. Siapa itu raja-raja di masa kini? Yaitu mereka para pemimpin-pemimpin pondok pesantren, para kiai-kiai, para ulama-ulama yang punya santri ribuan, masa yang sangat banyak, yang punya kedudukan kehormatan. Ya mirip seperti raja-raja itulah. Tetapi mereka belum mau terang-terangan mendukung. Maka kalau dulu Nabi Muhammad memberikan surat sederhana, sekarang sudah zamannya ilmu pengetahuan, argumentasi, maka beliau kirimkan kitab berbahasa Arab, kitab gundul lah begitu. Karena levelnya mereka level kiai semua. Kitab gundul Minhajun Nasabin dikirim kepada para pembesar-pembesar itu, supaya mereka bisa membaca sendiri dalam keheningan malam, dalam singgasana kehormatannya secara sendirian. Sehingga lepas daripada ego-ego, lepas daripada pengaruh-pengaruh duniawi. Sehingga mereka akan murni membacanya dengan keilmuan kitab kuningnya, dengan keilmuan kitab gundulnya, dengan keilmuan nahwu sorofnya, mantik, balagoh, dan lain sebagainya. Mereka akan bisa menyimpulkan, oh iya, saya juga tidak bisa menemukan dalil yang seperti ini. Maka diharapkan mereka lambat laun akan mengerti. Walaupun tidak mendukung 100%, minimalnya ya mendukung dalam hati dengan tidak membuli, mencaci maki, melarang, dan bahkan menggunakan kekerasan lainnya untuk menghambat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillah. Kitab ini Minhajun Nasabin adalah kitab yang saya siapkan untuk para kiai-kiai. Khusus untuk kiai-kiai? Ya, bukan khusus untuk kiai-kiai, artinya tujuan utama saya untuk para kiai-kiai, karena di dalam kitab ini adalah kitab yang telah mengalami penyempurnaan dalil-dalil dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ini kitab sama dengan buku menggugat nasab palsu itu. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Dalil-dalil yang paling terbaru kan di dalam polemik nasab Balawi, bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi, itu semuanya ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Dan di dalam versi bahasa Arab ini ada di dalam kitab Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi Ba'alwi al-multasik bil alawiyin. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama tentang kesahihan Ahmad bin Isa sebagai turunan Nabi. Ahmad bin Isa kan kita tahu sebagai orang yang dicangkok oleh Ba'alwi sebagai bagian daripada nasab mereka kepada Rasulullah. Dari Ahmad bin Isa inilah mereka kemudian mengaku sebagai turun Nabi, dan di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kesahihan nasab Ahmad bin Isa sebagai cucu Nabi. Itu di bab awal. Kemudian di bab awal ini juga terdiri dari berbagai macam pasal. Pertama dalam fi nasabi Ahmad ibni Isa an-Naqib.
Kemudian faslun fi anna Ba'alwi ida'au annahum min dzurriyyati Ahmad bin Isa Naqib. Pasal yang menerangkan tentang bahwa sesungguhnya Ba'alwi mengaku-ngaku sesungguhnya mereka bagian dari turunan Ahmad bin Isa Naqib. Di dalam pasal ini diterangkan bagaimana keterputusan nasab Ba'alwi ini dari Ahmad bin Isa. Dalil-dalilnya sangat lengkap sekali sebagaimana yang ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itulah usaha-usaha Kiai Haji Imaduddin mengirimkan 400-an kitab karangan beliau ini berbahasa Arab, kitab gundul, kitab kuning kepada kiai-kiai di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ini. Bahkan kabarnya akan menambah lagi 4.000 eksemplar gratis dibagikan kepada pembesar-pembesar ini, mulai dari ustadz-ustadz kecil, ustadz kampung, kiai-kiai, ulama-ulama, dan ustadz-ustadz kelas hebat lainnya, kelas kakap lainnya. Insya Allah semua akan diberikan. Dan alhamdulillah dukungan dari para mukimat, dari para orang-orang yang peduli dengan dakwah ini terus bermunculan dan siap membiayai misi dakwah ini. Membiayai penerbitan, membiayai percetakan, membiayai pengiriman, dan lain-lain. Mungkin sudah jutaan diberikan oleh para mukimat dan para muslimin pendukung dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lainnya ini. Tidak mungkin beliau sendiri membiayai sendiri, tetapi ini hasil daripada dukungan-dukungan dari para pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil karena beliau sangat yakin bahwa mereka-mereka ini pada intinya adalah mendukung atau ingin mengerti dalil yang sesungguhnya sesuai dengan keilmuan dan keislaman beliau-beliau itu. Demikian, mudah-mudahan misi ini berhasil dan akhirnya semua kiai-kiai, semua ulama-ulama memahami bahwa Islam ini harus diselamatkan, bahwa marwah Nabi Muhammad SAW ini harus diselamatkan, bahwa Ba'alwi ini bukanlah bagian dari rukun iman atau yang merusak keimanan jika tidak mempercayainya. Ba'alwi ini adalah hal kecil saja dalam agama ini dan bila mana salah bisa langsung dicopot dari ketersambungan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa takut-takut, kualat dan lain sebagainya. Bahkan justru kemudian para kiai-kiai dan ulama santri semuanya punya kesadaran untuk memperingatkan, untuk mengingatkan, mendakwahi para Ba'alwi ini agar sudah stop untuk berperilaku seperti itu, mengaku-ngaku zuriyah Nabi untuk popularitas, untuk menghegemoni orang, untuk menguasai orang. Mudah-mudahan suatu saat mereka, para Ba'alwi, akan terkena dakwah yang masif ini dan mereka sadar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.